my channel. Jadi hari ini aku itu mau bikin Q&A spesial untuk 10.000 subscriber. Tapi sebelum dimulai videonya, aku pengen ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua, terutama buat Asya Lovers semuanya yang udah dukung aku dari dulu sampai sekarang. Aku pengen berterima kasih buat kalian, banyak-banyak terima kasih buat kalian semua, karena aku seneng banget dapat 10.000 subscriber. So, aku langsung aja mau mulai Q&A-nya. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaannya, aku udah ambil pertanyaan dari Instagram aku. Di situ ada satu postingan yang aku suruh kalian untuk nanya-nanya apa aja tentang aku gitu ya kan. Dan buat kalian yang belum follow Instagram aku, yuk langsung aja di follow yang ada di sini. Oke, langsung aja di follow. Kita langsung next ke pertanyaan pertama. Langsung aja kita mulai dari pertanyaan pertama. Ini dari Aditya 0305. Pertanyaannya yaitu adalah Asya Lianda kelas berapa? Tanda tanya 3 kali. Nah, ini banyak banget nih yang nanyain kayak gini juga sama. Nih buat kalian yang nanya-nanya ada di sini. Oke, langsung aja aku jawab ya Aditya. Aku itu kelas 1 SMP atau kelas 7. Oke, udah aku jawab ya. Makasih pertanyaannya. Kita langsung next pertanyaannya yang kedua. Untuk pertanyaan kedua, aku akan bacain dari Luna 00II. Pertanyaannya yaitu adalah, kakak tinggal di Banjarbaru kan? Tanda tanya. Nah, ini juga ada yang nanyain kayak gini juga, ada di sini. Jadi, aku itu tinggal di Banjarbaru. Letaknya itu di Loktabat. Nih, buat kalian yang warga Banjarbaru pasti kalian tahu tuh Loktabat di mana. Nah, tapi kalau misalnya aku lagi di Jakarta, aku tinggalnya di Kemanggisan Slipi. Oke, udah dijawab ya bagi yang nanyain pertanyaan ini. Makasih pertanyaannya. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan selanjutnya alias pertanyaan ketiga, ini juga banyak nih yang nanyain kayak gini. Perwakilannya yaitu dari Fawaz 030308. Pertanyaannya yaitu, kakak umur berapa? Tanda tanya 3 kali. Nah, ini juga banyak yang nanyain, ada di sini. Nah, jadi aku itu umur 12 tahun ya. Jadi aku lahir tanggal 2 April 2008. Kalian bisa hitung dari tanggal 2 April 2008 sampai sekarang tanggal 2020 ini, tahun 2020 ini aku umur 12 tahun. Minggu depan tahun depan aku baru 13 tahun. Oke, udah dijawab ya. Terima kasih pertanyaannya. Kita next lanjut ke pertanyaan kelima. Nah, kita next ke pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima nih gimana ya? Langsung aja kita bacain ya. Dari _1_p___15_. Waduh, namanya ya susah banget. Langsung aja kita baca pertanyaannya apa. Yaitu adalah, tipe cowok kamu kayak gimana Sya? Tanda tanya, pakai caps lock semua. Wah, sebenarnya aku tuh nggak boleh pacaran guys sama temen sama mama aku gitu. Jadi ini tuh kriteria yang aku suka aja ya. Aku itu suka cowok yang suka olahraga. Karena aku suka olahraga, berarti cowoknya juga harus suka olahraga. Terutama basket, aku suka banget sama anak basket. Kalau dia main basket berarti dia tinggi. Nah, aku suka banget tuh yang tinggi-tinggi. Terus bisa main alat musik, terutama gitar. Karena kalau misalnya dia nggak bisa nyanyi, aku yang bisa nyanyi. Jadi kalau dia main gitar, aku yang nyanyi gitu loh. Oke, udah dijawab ya. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Langsung aja, ini adalah pertanyaan selanjutnya alias pertanyaan ke-6, yaitu dari Lia nya 4 kali __NA. Pertanyaannya yaitu adalah, kenapa nama IG sama YouTube-nya Asya Lianda? Kenapa nggak Asya Denia Rifa? Tanda tanya. Nah, jadi sebenarnya ada asal mulanya nih nama Asya Lianda itu. Jadi sebenarnya itu dari awal aku kan masih kecil, mama aku bikin Facebook sama kayak Twitter gitu, yang aplikasi-aplikasi zaman dulu gitu lah ya, yang sekarang udah nggak terlalu banyak pakainya.
mamaku bikin. Itu punya aku, punya kakakku, apa semua, namanya Asya Lianda Putri. Nah setelah itu ya udah bikin aja. Kata mama aku, Asya Lianda Putri itu artinya Asya Ali Yanda. Jadi itu artinya Asya anaknya Ali dan Ani. Nah itu nama orang tua aku. Jadi ke bawah sampai sekarang namanya, di Instagram, YouTube, Likee, apa semuanya namanya itu. Tapi cuman aku doang yang make, yang lainnya enggak. Tapi udah sih ya. Jadi gitu sejarahnya nama Asya Lianda itu. Tapi kalau nama Asya Deni Arifa itu nama asli aku ya. Oke, udah dijawab ya Lia. Thank you pertanyaannya. Kita next. Ini adalah pertanyaan ke-7, yaitu dari PATR.ICKKW atau dibacanya Patrick ya. Pertanyaannya yaitu adalah, kenapa rambutnya dicukur pendek? Tanda tanya. Nah, jadi ini tuh banyak banget nih yang nanyain juga, ada di sini. Nah, kenapa rambutnya dicukur pendek? Ini tuh untuk kayak pendalaman karakter gitu. Nah, buat kalian yang gimana sih, motongnya gimana sih? Kalian bisa langsung cek di channel YouTube-nya MNC TV, Bola Koki episode 1. Di situ aku dicukur rambut, teman-teman. Nah, ini tuh aku nggak tahu juga ya. Aku sih fine-fine aja dengan rambut kayak gini. Menurut aku sih ya oke. Ini juga untuk pendalaman karakter, teman-teman. Jadi karena banyak kalian kan yang tomboy cuman bukan aku doang gitu kan, banyak yang lain tomboy, main bola juga gitu kan. Jadi aku tuh kayak harus ada satu yang diubah. Kalau misalnya kita ya kan tomboy, pakai baju bola, rambut panjang, banyak yang kayak gitu. Jadi kayak cari apa yang berbeda dari orang lain dengan rambutnya dicukur pendek gitu, teman-teman. Oke, udah dijawab ya Patrick, thank you. Kita next ke pertanyaan ke-8. Nah, untuk pertanyaan ke-8 ini dari NYTAA23_. Pertanyaannya yaitu adalah, hal yang ditakuti, tanda tanya. Sebenarnya aku takut tuh yang wajar-wajar aja sih ya, kayak hewan gitu-gitu. Jadi itu wajar mungkin ya. Aku itu takut sama kodok. Ya, geli banget kalau lihat kodok gitu. Kalau tikus mungkin masih oke kali ya. Jadi karena kalau tikus kita samperin dia kabur. Kalau kodok enggak, kita samperin dia nyamperin balik. Nah, itu serem. Kadang-kadang tuh ada yang nyamperin balik gitu. Terus aku juga takut kalau yang gelap gitu. Tapi gelapnya tuh yang bener-bener gelap, nggak kayak misalnya lampu kamar dimatiin, ya itu enggak. Gelapnya tuh kayak harus yang gelap banget gitu. Itu aku takut banget sih. Terus aku juga anti banget sama yang namanya rumah hantu. Enggak banget sih menurut aku. Tapi kalau misalnya rumah hantunya kayak yang kereta gitu mungkin masih oke lah, masih bisa aku naik. Tapi kalau yang udah jalan kaki ke lorong-lorong gitu, enggak deh. Hands up. Udah ya, kita langsung next ke pertanyaan Pertanyaan ke-9 ini dari Mila_Majesty_. Pertanyaannya yaitu adalah, nama aslinya siapa? Dalam kurung nama lengkapnya, tanda tanya 3 kali. Nah, jadi nama asli aku itu Asya Adenia Rifa. Nah, gitu teman-teman. Buat kalian yang masih bingung namanya apa, kalian bisa cari di channel di YouTube biodata Bola Koki. Di situ banyak banget yang ngasih tahu nama lengkap aku, dan itu beneran nama lengkap aku ya. Jadi nama aku itu Asya Adenia Rifa. Setahu aku sedikit tentang nama aku, itu artinya namanya Asya Adenia Rifa, Ade yang Arif, Adenia Rifa. Ya gitu kata mama aku ya. Udah dijawab ya Mila, thank you pertanyaannya. Kita langsung next ke pertanyaan ke-10. Nah, pertanyaan ke-10 ini itu dari Dion Z.NN. Pertanyaannya yaitu adalah, bro, di channel YouTube-nya yang ngeditin videonya siapa bro, kalau boleh tahu? Nah, ini teman-teman, jadi aku ngedit sendiri. Iya, jadi kalau ngedit sendiri ya gitu, tapi kadang juga dibantu sama kakak, dibantu sama kakak sepupu juga. Ya jadi ngeditnya seadanya lah ya. Jadi maaf kalau editannya kurang bagus atau gimana. Jadi
karena aku ngedit sendiri ya kan. Jadi maaf ya kalau misalnya editannya kurang bagus. Dan untuk intro sama penutupan aku itu ada yang bikinin temen ayah aku. Makasih ya Om kalau Om nonton video ini. Oke, langsung aja kita next ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini adalah pertanyaan selanjutnya atau alias pertanyaan ke-11, yaitu dari Doni Zira. Pertanyaannya adalah, Asya, kamu punya pacar nggak? Maaf kalau tersinggung. Nggak kok, nggak tersinggung. Makasih ya pertanyaannya. Ini aku jawab ya. Jadi aku tadi seperti yang pertanyaan sebelumnya, aku tuh nggak boleh pacaran gitu. Jadi aku belum punya pacar. Kalau bisa sih nanti kalau misalnya umurnya udah cukup langsung menikah gitu. Jadi aku nggak mau pacaran dan juga belum dibolehkan karena masih kecil. Umur aku baru 12 tahun loh. Nggak boleh pacaran. Oke? Semoga ini bisa menjadi inspirasi juga. Iya, buat kalian semua yang masih anak-anak kecil, nggak boleh pacaran, oke? Thank you, Doni Zira, pertanyaannya. Kita next. Pertanyaan ke-12, 12. Itu dari official_galeri Fikta Husuna. Maaf ya kalau salah baca namanya, soalnya namanya panjang banget dan agak susah. Pertanyaannya yaitu adalah cita-cita dan impian kakak yang sebenarnya apa? Tanda tanya. Jadi sebenarnya dari dulu, dari aku TK, dari aku kecil, ya enggak sekecil ini juga, enggak waktu bayi gitu loh. Kayak TK gitu, TKB yang udah bisa jalan, udah bisa ngomong, aku itu pengen banget jadi guru. Sampai sekarang sih sebenarnya masih pengen banget jadi guru. Bahkan tuh aku sempet mikir aku pengen jadi guru SD, aku pengen jadi guru TK, pengen jadi guru SMP gitu-gitu. Tapi mama aku nyaraninnya untuk jadi dosen, yaitu ngajar kuliah. Sama aja sih, guru juga, cuman sebutannya aja dosen gitu. Untuk impian yang belum tercapai, pengen ketemu BTS. Oke, kita next pertanyaannya. Thank you. Pertanyaan ke-13 itu dari Sheva Fauzan 10. Nama style rambutnya di bola koki apa? Tanda tanya. Nah, ini teman-teman, aku juga nggak tahu ini nama style rambut aku apa. Tapi kalian bisa cari di Google, search aja model rambut tomboy. Nah, di situ nanti bakal muncul. Cari yang hampir mirip sama aku. Tapi ini rambut aku udah agak panjangan, jadi kayak gini lah ya. Nah, atau enggak kalian bisa nunjukin foto aku. Ya, nunjukin foto aku, rambut aku kayak gini. Langsung aja kalian tunjukin ke amang-amangnya. Siapa tahu amang-amangnya bisa bikin rambut yang kayak gini juga. Oke? Terima kasih Stef Fauzan pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan ke-14, itu dari Nikesha.26_. Pertanyaannya adalah, tinggi badan kakak berapa? Tanda tanya 3 kali. Nah, sebenarnya aku belum tahu jelasnya ya tinggi aku berapa, tapi terakhir kayaknya itu 147 cm kalau nggak salah. Jadi kalau dihitung-hitung sekarang kira-kira 149 kali ya. Jadi maaf ya aku belum tahu pastinya, nanti deh aku ukur lagi. Oke, makasih nih Kesha pertanyaannya. Pertanyaan ke-15 ini itu dari Anis.Sofi. Pertanyaannya, Asya ngefans sama siapa? Tanda tanya. Jadi aku ngefans itu pertama sama Kak Naura. Buat kalian yang nggak tahu Kak Naura itu yang ada di sini nih. Nah, Kak Naura itu dia orangnya menginspirasi banget. Aku terinspirasi dari Kak Naura itu karena Kak Naura kan gimnastik. Nah, dari Kak Naura lah akhirnya aku ikut gimnastik juga. Akhirnya aku bisa sampai sekarang. Terus Kak Naura juga nyanyi. Terus aku iseng-iseng nyanyi juga sambil ngedance. Nah, itu aku juga seneng tuh, karena Kak Naura itu sangat menginspirasi aku. Terus selanjutnya aku juga ngefans banget sama BTS. Karena apa? Karena bukan karena ketampanannya sih, aku lebih ke dance-nya itu bagus banget, koreografinya, dan
atur napasnya itu mereka bagus banget deh. Jadi kan mereka kan harus bernyanyi dengan ngedance gitu kan, dan itu susah banget teman-teman. Jadi aku sangat applause banget sama mereka. Dance-nya tuh penuh dengan powernya, jadi kayak satu gerakan gini aja tuh kayak powernya ada gitu, dan itu yang buat aku ngefans sama mereka. Oke? Udah dijawab ya nih Sofi, thank you pertanyaan. Pertanyaan ke-16 itu dari Zamak underscore RZPRTMAA. Pertanyaannya yaitu adalah orang yang paling disukai di bola koki. Nah ini teman-teman, jadi kita tuh gak boleh pacar-pacaran kan, karena kita masih kecil. Jadi kita sukanya itu dalam bersahabat, berteman. Nah, aku tuh suka sama semuanya, sama Jason, sama Sofi, sama Sinyo, sama Abi, sama Bucek, Patu, Bina, semua. Jadi kita nggak boleh suka kayak, aku cuma suka sama Jason ya, aku cuma suka sama Nova. Nggak boleh gitu, kita suka semua dalam bersahabat. Jadi kita nggak boleh pacar-pacaran ya, kita semua bersahabat di sini, oke? Udah dijawab ya Zaman, thank you. 18 dari Faris HARHDTL. Pertanyaannya yaitu adalah makanan favorit Asya, tanda tanya. Nah jadi itu sebenarnya aku tuh suka semua makanan temen-temen, asalkan bisa dimakan. Ya iyalah. Nah jadi tuh aku suka semua makanan, hampir semua makanan sih aku suka. Tapi mungkin yang paling sering aku makan itu adalah nasi goreng. Aku suka banget sama bermacam-macam nasi goreng, kayak nasi goreng seafood lah, nasi goreng apapun itu, pokoknya nasi goreng aku suka banget sama nasi goreng. Nah tapi kalau misalnya yang aku nggak suka itu mungkin tape kali ya. Aku nggak suka tape biasa aja tuh, apalagi tape hijau. Aku nggak suka sama sekali. Terus aku suka juga sama sushi, tapi keluarga aku tuh pada nggak bisa makan sushi, jadi cuman aku yang bisa. Ya gitu deh, kayak mereka kayak geli gitu liatnya, kan dikira mereka mentah gitu, padahal semua sushi nggak mentah juga. Banyak kok sushi yang matang, semuanya enak tahu ya kan. Oke udah dijawab ya, kita langsung next ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ke-19 itu dari jendela SMP fans underscore. Pertanyaannya adalah, Asya sama Naufal ada hubungan apa sih? Tanda tanya emoji ketawa. Nah jadi aku sama Naufal atau Wendy di bola koki cuman berteman, sahabatan doang. Jadi gak ada hubungan apa-apa. Hubungan aku sama Naufal itu berteman, bersahabat. Oke? Jadi kita gak boleh pacar-pacaran, sama yang tadi aku bilang sebelumnya. Di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya kita gak boleh pacar-pacaran, masih kecil. Oke? Dan dijawab ya. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan ke-20 dari Asrofindal. Pertanyaannya adalah, Kak Asya kapan buat channel YouTube? Nah jadi aku tuh udah sempet bikin channel YouTube waktu umur aku tuh sekitar 8 tahun 9 tahunan. Aku udah bikin channel YouTube tuh, aku masih kayak kecil banget, rambut aku masih panjang, pakai bando, kayak memperkenalkan diri gitu. Kayaknya masih ada videonya kalau nggak salah ya kan. Nah setelah itu aku nggak nge-YouTube lagi dan kayak sempat vakum selama 3 tahun. Bayangin 3 tahun aku vakum. Misalnya umur 9 ya, umur 9, 10, 11, 12, pas tuh berarti 3 tahun, umur 9-an lah kira-kira ya. Gitu, sampai sekarang baru deh aku mulai lagi, aktif lagi YouTube-nya gitu. Udah dijawab ya, thank you pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-21 itu dari Aur6327. Pertanyaannya adalah, berat badannya berapa? Nah, aku juga belum tahu ini pastinya berat badan aku itu berapa. Tapi terakhir aku nimbang kira-kira itu beratnya sekitar 35 kiloan lah. Nah, aku nggak tahu tuh naik atau turun. Ya, pokoknya sekitar 35-an ya. Makasih pertanyaannya, Aur, udah dijawab. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan ke-22. Itu dari ITSZ_Vivi. Nah, pertanyaannya adalah tanggal lahir Asya, tanda tanya.
By the way, kasih tips dong Sya, gimana caranya biar kita paham baca skenario. Apa kita harus sesuai percakapan atau dialog yang ada di dalam skenario? Tanda tanya. Nah, tadi untuk tanggal lahir aku, tadi udah aku jelasin ya di pertanyaan sebelumnya. Nah, untuk tips baca skenario, kita kalau misalnya lagi di lokasi, kita tetap baca skenarionya, tapi nggak harus sesuai banget. Mungkin nanti kalau misalnya udah di lapangan, bisa diganti tuh sama sutradaranya ke kata yang lebih simple gitu. Jadi kita nggak harus sesuai juga sih dengan skrip gitu. Dan kalau misalnya kita, aduh kok kayaknya kata-kata ini susah banget ya, kita bisa ganti dengan kata apapun yang kita mau, asalkan intinya sama gitu. Jadi misalnya apa ya contohnya ya, supaya ngasih tahu gitu. Ya pokoknya gitulah. Nah, di dalam acting itu ada yang namanya improve. Nah, improve itu yaitu tadi mengubah kata gitu supaya lebih mungkin kalian lebih mudah mengucapkannya, kata-katanya menjadi lebih simple gitu. Udah dijawab ya. Terima kasih pertanyaannya Vivi. Ini bisa buat pembelajaran juga yang lainnya. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan ke-23 dari Aidamel.official. Kak, bikin nama fans kakak dong. Aku termasuk fans kakak soalnya. Gimana kalau Asya Nurse? Dan kalau boleh tahu kakak sekarang umur berapa? Untuk umur berapa tadi udah aku jawab juga di pertanyaan sebelum-sebelumnya. Dan untuk nama fans aku, jadi sebenarnya itu aku udah punya nama fans nih temen-temen. Namanya itu adalah Asya Lovers. Nah, di situ tuh udah banyak banget akun-akun fanbase-nya ada di sini. Tapi aku memang belum buka persyaratan untuk membuka resmi akun fanbase aku. Jadi buat kalian yang mau bikin akun fanbase silahkan. Tapi jangan mengaku-ngaku bahwa kalian adalah diri aku. Oke? Hanyalah fanbase. Oke? Jadi supaya yang lain-lain tuh nggak bingung gitu, yang mana ya Instagram Asya, yang mana Instagram Asya gitu. Aku udah punya ya jadi nama fans, dan itu dibikin saat aku nol banget, saat aku syuting bola koki pertama banget, dan itu penonton aku dulu ya kan. Langsung aja kita next ke pertanyaan ke-24. Pertanyaan ke-24 itu dari Arinaiza titik 18. Pertanyaannya adalah, Kak Asya berapa bersaudara? Tanda tanya. Kak Asya anak keberapa? Tanda tanya. Kak Asya paling suka makan apa? Tanda tanya. Nah, untuk yang Kak Asya paling suka makan apa, tadi udah aku jawab di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Setelah itu Kak Asya berapa bersaudara? Nah, jadi itu aku 3 bersaudara nih teman-teman. Yang pertama ada kakak aku namanya Alia, terus yang kedua namanya Anya, dan yang terakhir adalah aku. Aku berarti anak terakhir ya, anak ketiga. Oke, udah dijawab ya. Makasih pertanyaannya. Kita langsung next ke pertanyaan ke-25. Pertanyaan ke-25 itu dari _ZXCHA-nya banyak banget, titik 12. Pertanyaannya adalah, Asya kenal sama Naufal sejak kapan? Tanda tanya. Nah, jadi aku kenal sama Naufal atau Wendy di Bola Koki ya, itu sejak dari Bola Koki episode pertama. Nah, habis dari situ kenalan, setelah itu langsung ngajakin main TikTok bareng tuh di situ, sama Akila juga, sama yang lainnya juga. Nah, di situ tuh aku pertama kali ketemu atau kenal sama Naufal. Udah dijawab ya, thank you pertanyaannya. Kita langsung next ke pertanyaan ke-26. Pertanyaan ke-26 itu dari Azahra.salwa12. Pertanyaannya adalah, Kak Asya bikin dong video di channel YouTube kakak 24 jam pakai bahasa Banjar. Nah, terima kasih ya requestnya Zahra. Aku insya Allah bakal bikin 24 jam pakai bahasa Banjar. Tapi mungkin videonya yang nggak sampai 24 jam juga kali ya, paling 8 menitan. Aku usahain ya, semoga nanti ceritanya misalnya jalan kemana gitu ya kan, tapi harus menggunakan bahasa Banjar seharian gitu ya. Jadi nanti insya Allah ya aku bikin
Oh ya, buat kalian juga nih yang mau request aku bikin konten apa di channel YouTube aku, kalian langsung bisa request di kolom komentar di bawah supaya aku bisa tahu konten yang kalian suka. Jadi insya Allah nanti mungkin konten-konten kalian bisa aku jadiin konten di channel YouTube aku. Oke? Terima kasih lagi sekali lagi buat Azahra requestnya. Kita lanjut ke pertanyaan ke-27. Pertanyaan ke-27 ini itu dari Asya.lovers. Nah, ini termasuk akun fanbase aku nih, tapi belum aku resmiin karena aku belum punya syarat-syarat untuk resmiin akun fanbase di Instagram. Pertanyaannya adalah, Kak Asya suka pelajaran apa? Sebenarnya semua pelajaran sih aku suka-suka aja. Mungkin aku paling suka IPS kali ya, karena aku tuh suka sejarah, teman-teman. PPKN aku juga suka, jadi IPS sama PPKN gitu kan, sejarah gitu, sosial gitu-gitu aku suka. Hampir semuanya sih aku suka-suka aja. Oke, udah dijawab ya Asya.lovers. Thank you pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ke-28 itu dari Kistihy_Aliyah. Pertanyaannya adalah, Anya itu kakaknya? Iya, jadi Anya itu adalah kakak kandung aku atau anak kedua dari mama aku. Jadi dia ya kakak kandung aku. Dia memang mirip banget kayak aku, tapi dia cewek juga ya. Dia cewek juga, jadi semuanya anak mama aku tuh cewek tiga-tiganya. Nah, dia tuh mirip banget sama aku karena dia juga potong rambut sama. Banyak banget yang bilang mirip. Orang-orang kalau lagi kita jalan ke mall, ih kembar ya? Oh ya. Jadi kita beda setahun 4 bulan lah. Anya Desember, aku April. Oke? Udah dijawab ya. Thank you pertanyaannya. Kita langsung next ke pertanyaan ke-29. Pertanyaan ke-29 itu dari Tabina Gendi Sanzani 03. Pertanyaannya adalah, Kak punya TikTok nggak? Tanda tanya. Nah, sebenarnya aku punya sih TikTok, tapi nggak aktif. Jadi kayak jarang aja gitu bikin video di situ, iseng-iseng aja kalau lagi gabut gitu kan, bikinnya di TikTok. Tapi aku aktif yang ada di Likee. Nah, jadi buat kalian yang belum download Likee, langsung aja download Likee dan setelah itu follow ya Likee aku, namanya ada di sini. Oke, langsung di follow. Di Likee itu aku aktif banget teman-teman. Aku bisa live nanti, terus kalian juga bisa lihat momen aku karena di situ ada momen. Setelah itu kalian juga bisa lihat video-video dance aku juga sama teman-teman aku yang lainnya. Oke, makasih pertanyaannya. Kita next ke pertanyaan 30. Nah, pertanyaan ke-30 ini itu dari RHNAA729. Kak Asya, sebutin dong hobi kakak. Nah, hobi aku itu sebenarnya banyak ya. Jadi aku tuh suka main-main alat musik tuh, seperti kayaknya saksofon, terus keyboard, piano gitu, terus gitar. Ya nggak bisa sih sebenarnya, tapi kakak sih yang hobinya itu. Terus drum, tapi drum kayak cuman basic ya doang gitu, nggak bisa yang kayak sampai dududa gitu. Terus aku suka fashion show, ya seperti yang kalian tahu di Instagram aku tuh banyak banget foto-foto fashion show. Terus dance juga aku suka, acting pastinya. Terus suka dance cha-cha juga, tuh kayak dansa gitu. Setelah itu apalagi ya, aku suka gimnastik, olahraga. Ya pelajaran olahraga tuh menyenangkan. Oke, udah deh itu aja. Udah aku jawab ya RHNAA. Terima kasih pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan ke-31. Pertanyaan ke-31 dari Uca 13. Pertanyaannya adalah, Kak, jadi model itu gimana sih Kak? Soalnya aku tuh pengen banget jadi model. Moga dijawab. Oke, ini aku jawab ya Uca ya. Jadi sebenarnya jadi model itu dibilang susah ya enggak juga, dibilang gampang ya enggak juga gitu. Jadi nanti kalian bisa ikut sanggar-sanggar yang ada di daerah kalian masing-masing. Mungkin kalau di daerah aku di Kalimantan ya, Kalimantan Selatan,
aku ikut di Sanggar Palestina. Aku di situ udah ikut dari kelas 3 kalau nggak salah ya, kelas 3 SD. Sekarang aku kelas 1 SMP tuh, jadi udah beberapa tahun aku di sanggar itu. Nah, nanti di setiap sanggar itu kalian bisa diajarin tuh cara jalan di catwalk, di runway, terus table manner, make up, itu kalian diajarin nanti di situ gitu. Oke, udah aku jawab ya Uca. Kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Dari pertanyaan yang kalian telah kasih di Instagram aku. Sekaligus ini tuh adalah pertanyaan yang paling banyak kalian tanyain di Instagram aku. So, langsung aja kita bacain dulu. Ini perwakilannya dari Kak Ilham Mardiono. Dan kita baca dulu pertanyaannya. Setelah itu baru aku tunjukin nih siapa aja yang nanya pertanyaan ini, karena banyak banget. Oke? 1. Ceritakan tentang pengalaman hidup kamu sebelum jadi artis. 2. Apa yang akan terjadi saat kamu jadi artis? Oke? Ini ya buat kalian yang nanya-nanya, ada di sini. Nah, untuk pertanyaan ini, jadi ceritanya itu, ini cerita singkat ya tentang aku sebelum jadi artis. Biasa aja sih, aku ya masih ikut-ikut les, masih ikut les di sanggar gitu-gitu. Setelah itu ada teman mama aku, dia udah main-main sinetron gitu, dan dia nanyain, dia kayak nawarin karena ada satu project yang butuh pemain lagi. Nah, karena waktu itu aku lagi ikut-ikut casting di Jakarta gitu kan, jadi akhirnya direkomendasikanlah aku. Akhirnya ditelepon, bisa nggak datang ke Jakarta untuk casting. Akhirnya aku terbang ke Jakarta. Setelah itu aku casting nih. Setelah casting, oke, aku terpilih. Nah, tapi waktu itu aku belum jadi pemeran utama. Aku jadi anak buah Jason. Pokoknya itu nama pemerannya Leon. Aku sebagai Leon, anak buahnya Jason. Setelah itu kita udah syuting 4 episode di Bola Koki pertama. Ini mungkin ada beberapa foto pemain-pemain Bola Koki pertama di sini. Nah, itu setelah itu aku di kayak last day-nya gitu, terus lagi di lapangan, lagi syuting. Setelah itu tiba-tiba Pak produser datang ke lokasi syuting. Setelah itu dia bilang, aku lagi butuh ini nih pemain yang bisa kayak salto-salto gitu, jungkir balik apa segala gitu kan. Terus ada kru yang nunjuk aku, itu anak tuh kayaknya bisa deh. Terus akhirnya aku dipanggil dan ya udah coba katanya. Ya udah sih ya, karena aku bisa jadi aku kayak ya udah aku jungkir balik apa segala. Akhirnya dari situ break lama sekitar 2 bulanan, baru masuk ke covid nih. Jadi covid, jadi udah break terus ditambah covid, tambah break lagi nih selama 2 bulanan gitu lah, 2-3 bulanan gitu, 2 bulan. Nah, setelah itu kita dipanggil lagi untuk terbang ke Jakarta. Jadi itu aku udah pulang tuh dari break yang 2 bulan itu, aku pulang ke Banjarbaru. Setelah itu kita dipanggil lagi pas lagi corona itu untuk terbang lagi ke Jakarta, karena kita bakal ngadain recasting katanya. Recasting itu semacam casting ulang. Nah gitu. Awalnya mama aku sempet nolak, aduh nggak bisa nih, emang kita covid nggak apa-apa nih syuting gimana. Tapi terus kayak dipaksa gitu, ayo bun, ini loh bun casting. Nah itu dari tim casternya yang nelpon. Yaudah deh, akhirnya aku sama mama aku pergi lagi, terbang lagi ke Jakarta. Setelah itu kita recasting nih, kita kumpul-kumpul yang pemain-pemain cewek-ceweknya dikumpulin. Setelah itu kita recasting lagi. Nah habis dari recasting, besok harinya aku dipanggil nih ke kantor, tapi cuma sendiri doang, gak sama cewek-cewek yang lain. Nah setelah itu tuh aku dicoba, dilatih, dites gitu ya kan, sholawat, terus kayak yang gimnastik gitu ya, sholawat apa aja gitu dites. Dan akhirnya akulah yang terpilih jadi pemeran utama. So far aku seneng jadi pemeran utama. Dan capek sih, iya ya pastinya capek, karena kita itu dari pagi jam 7 itu bisa sampai pagi lagi, bisa sampai jam 3.
jam 12, dan itu capek sih, jujur capek, apalagi aku sebagai pemeran utama, scene-nya pasti banyak. Jadi habis dari tim sini langsung ke tim sini lagi, di tim sini belum selesai udah diorder lagi untuk ke tim sebelahnya lagi gitu. Jadi ya kayak bolak-balik gitu, belum lagi kostum, aduh nih kostumnya gimana gitu. Itu sih kesulitannya, tapi seneng aja karena banyak temen, jadinya seru. Dan buat kalian nih ya yang belum tahu cerita Bola Koki itu sangat mendidik banget ya menurut aku. Pesan moralnya banyak, yaitu salah satu pesan moralnya, kita tidak boleh berkata kasar dengan orang yang lebih tua. Kata-katanya harus sopan, santun, menyayangi kedua orang tua. Jadi ceritanya Putri itu kayak pengen memberangkati emak sama babenya ke tanah suci gitu. Terus ini juga religius banget, kita berselawat, salat 5 waktu, baca Al-Quran, pertemanan gitu-gitu. Dan sifat Putri ini sangat positif sekali ya. Jadi buat kalian yang belum nonton Bola Koki, aku saranin kalian nonton Bola Koki. Oke, ya mungkin itu tadi. Makasih ya pertanyaannya semuanya. Ya, itu tadi adalah video Q&A-nya. Aku pengen ngucapin sekali lagi terima kasih buat 10.000 subscribernya, dan juga buat teman-teman semuanya, show lovers semuanya yang udah ngasih pertanyaan dan ngirim pertanyaannya ke Instagram aku. Terima kasih ya. Dan aku juga pengen minta maaf banget kalau misalnya ada pertanyaan yang gak kejawab, karena kalau misalnya pertanyaannya sama gitu, jadinya langsung aku taruh-taruh di sini. Jadi supaya pertanyaan yang aku baca satu tapi jawabnya buat yang bareng-bareng. Oke? Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe, juga di share dan nyalain notification-nya supaya kalian tahu updatean terbaru dari aku. Jangan lupa follow Instagram aku yang ada di sini. Follow akun like aku juga yang ada di sini. Oke, bye, dan pastinya see you next video.